Ada kemarin ya, saya baru dapat dari teman di klinik ya. Itu dia nanya ke saya gitu. Ini artinya apa sih gitu? Itu adalah menggunakan bahasa daerah ya. Bercerita tentang sesuatu yang negatif. Tapi lagunya lucu, iramanya lucu. Cuma kata-katanya semua negatif. Gitu. Ini dalam bahasa daerah gitu. Nah, dia minta saya terjemahin, terus saya bilang kamu jangan deh pakai ini gitu ya. Pakai ini jelek nih, iramanya itunya semua negatif. Terus dia bilang tapi kan lagunya lucu, saya cuma pengen menghafal dan pengen tahu ini isinya apa sih gitu. Terus setelah saya tulis, nih ya saya tulisin ya lagunya tuh ceritanya tentang ini. Terus dia melihat gini, kalau negatif amat lucu kok. Gitu. Ceritanya ini si lagu ini adalah tentang cowok selingkuh gitu. Jadi ceritanya dia begini, kamu bilang kamu bilang kamu hanya mencintai saya, tapi kok ternyata kamu punya beberapa kontak perempuan lain yang sering chat sama kamu, pokoknya gitu ya. Terus udah gitu kamu bilang kamu cinta sama saya, tapi kok ternyata kamu juga penulis cinta pada ABCDFG gitu. Pokoknya seperti itu lah kurang lebih gitu kan. Terus udah gitu saya udah bilang nih jangan, ini jelek segala macam, tapi lucu, lagunya lucu gitu kan. Terus yang melakukan juga ekspresinya lucu. Ini kan cuma buat lucu-lucuan. Oke, denger sekali dua kali tapi nggak boleh dihafal, saya bilang gitu kan. Ya namanya buat dia itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya dia repeat ulang. Oh iya, kadang-kadang otomatis kayak di kepala tuh ulang. Di kepala tuh kayak ada lagi gitu kan. Nah, terus gini, kalau kita ngomong tentang hipnosis ya, hipnosis itu adalah pengulangan kata-kata. Begitu seringnya kata-kata ini diulang, sehingga akibatnya dia akan masuk ke subconsciousnya kita tanpa sadar. Gitu, dia meresap di dalam pikiran bawah sadarnya kita. Dan ini terekspresikan dengan apa yang kita lakukan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam jangka waktu 1 bulan, cowoknya melakukan hal yang sama seperti di lagu tersebut. Oh my god. Itu sebegitu dahsyatnya mainnya kita mengekspresikan lagu. Aku tuh gimana, kenapa ya sama suara tuh sensitif banget dan cepet banget trigger marah, trigger apapun itu pasti cuma dari pitch, nada. Orang mau beraksi apapun aku nggak boleh, tapi begitu suara langsung yang terganggu. Ada orang yang sensitif ya, dengan irama, dengan nada. Ada orang yang sensitif dengan kata-kata gitu. Ada orang yang sensitif dengan apa yang dia lihat. Aku nggak peduli kalau dilihat tuh masih malah bilang slores banget loh. Oh gitu. Bodoh amat, tapi kalau itu adalah suara pitch tertentu langsung tuh yang kayak kepala tuh mau meledak gitu loh, mau pecah. Bisa gitu. Itu ya kadang agak terganggu sih loh gitu loh. Apalagi dulu sempat kerja di tempat yang emang aku harus mengenali suara sekecil apapun aku harus kenal gitu. Jadinya kebiasaan sampai sekarang ya suara apapun itu bisa ganggu aku, jadi kayak kagetan gitu ya. Itu adalah ini karena kan telinganya dilatih karena untuk mengenali sesuatu yang menjadi bagian dari pekerjaan kita. Dirimu digaji untuk itu gitu lah istilahnya. Jadi kan memang sengaja melatih diri untuk melakukan hal seperti itu sehingga akibatnya peka terhadap suara. Saya aja yang tidak terlalu bergantung kepada pendengaran dalam pekerjaan ya. Gitu. Apa sih kalau saya pekerjaan yang bergantung dengan pendengaran adalah dengerin mesin, dengerin mesin, dan mesin itu kita bisa lihat juga gitu loh. Selain kita dengar tapi kita juga bisa lihat gitu.
saya jadi mikir, mereka gonggong kenapa ya? Menajamkan telinga kan, oh anak di seberang nangis, oh oma di sebelah jatuh, oh nah, atau oh ada mobil belok gitu. Itu aja menyebabkan saya telinganya jadi terlatih. Jadi begitu anjing gonggong saya langsung tahu, oke, kita mau kedatangan tamu, oh oke, gitu, ada motor mau lewat gitu. Nah apa? Itu adalah hal-hal yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari, jadi akibatnya terlatih. Orang-orang yang seperti ini yang audionya terlatih, otomatis dia akan peka terhadap suara apapun itu. Gitu. Nah, dan benar kalau misalnya suara itu mengganggu, entah pitch-nya terlalu tinggi, entah bagaimana gitu ya itu akan menimbulkan emosi tidak nyamannya tuh keluar. Gitu. Memang benar. Sering banget. Jadi tapi ya sekarang tuh harus nafas dulu sebentar, teatralin, udah sih. Cuman memang masih ini udah jauh lebih bagus dong daripada bertahun-tahun yang lalu denger radionya nggak bisa. Beneran bisa bikin aku mukul mobil gitu. Sekarang udah oke, fine. Jadi gitu Bang, jangan bikin suara-suara yang membuat aku langsung ini ya. Apalagi kalau lagi sakit gigi, bisa Oh, tidur iya. lagi. Dia langsung bisa satu RT tuh. Jojo tuh kalau lagi bikin ini. Nah, Jo, nanya dong sama Bu Dokter apa? Tadi sih aku sih ini Bu, aku emang kayak susah tidur, gelisah mulu. Tapi itu yang Ibu bilang apa? Sakit no? Apa yang harus pakai itu aku bisa tidur. Itu tadi aku yang nggak bisa tidur gelap. Itu aku kayak gitu Bu. Terus gelisah bisa sejam bolak-balik. Tapi akhirnya aku baru nemuin yang aku sih kalau biar aku bisa tidur pakai headset kayak dengerin YouTube podcast. Pokoknya orang ngobrol. Gitu sih. Nah, ada kemungkinan ya kalau aku ngelihat ya, pertama adalah Bukan sih Bu, apa gimana? nah, kalau dibilang penyakit bukan ya. Jadi gini, tidak bisa tidur nih kalau yang saya tangkap dari ceritamu ya. Pertama adalah tidak bisa tidur dalam keadaan gelap. Berarti ada trauma tertentu nih tentang gelap. Entah apakah dia yang ditakut-takuti dulu pada waktu kecil. Hati-hati loh kalau gelap nanti ada hantu dari balik pintu gitu loh, ada setan dari bawah kolong tempat tidur misalnya gitu kan, anak kecil dulu sering takut-takutin seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, kamu harus mendengarkan podcast yang orang ngobrol Iya. atau orang bernyanyi, berarti kamu butuh keramaian. Iya. Nah, itu menyebabkan kita berpikir juga bahwa di masa kecilnya ada sesuatu yang salah nih, sampai kamu itu tidak berani sendirian Iya betul Bu. gitu. Tidak berani sendiriannya itu harus dicari nih penyebabnya apa. Biasanya sih kita lakukan di hipnosis biasanya kan. Saya nggak bisa tidur sendiri, gelap, kayak gitu sih Bu. Ini Iya. Doni juga sama. Gak bisa juga, dia harus Parno kan kadang kalau tidur temenin gelap sama Parno sih Jojo. gitu, kayak gitu. Iya, berarti ada sesuatu nih yang mesti dikorek. Ada trauma apa yang menyebabkan hal ini terjadi gitu. Nah, orang yang kayak begini biasanya sangat peka. Jadi gini ceritanya, dia tidur dalam keadaan terang benderang. Tidur nih sudah dalam keadaan sangat tidur, udah deep sleep. Tiba-tiba mati lampu, dia bisa bangun kelojotan. Bangun sesak napas gitu. Nah, kenapa? Karena badannya dia yang sudah adjust semuanya bahwa kalau dia tidur dalam keadaan mati lampu pasti akan seperti itu. Kalau kayak aku dulu gini dong, aku tidur tuh orang yang tidur, terus orang ngeliatin aku dong kayak gini nih, aku bisa bangun, walaupun dari tidur nyenyak, aku bisa langsung buka mata ya, apa sih? Langsung sadar aja kan, nggak ada pakai abang-abangan ngantuk, gue udah tidur nyenyak itu, diliatin aja cuma berapa sekian detik, aku langsung bangun. Sekarang sih udah nggak seperti itu banget ya, tapi dulu parah, diliatin sama orang langsung bangun. Itu bisa juga trauma. Biasanya yang kayak begini adalah orang-orang yang trauma dengan KDRT. Jadi orang di dekatnya dia, jadi dia merasa tidak nyaman kalau dalam keadaan tidur ada orang di dekatnya dia karena mengalami KDRT dari orang tersebut. Bukan dari orang tersebut ya, tapi maksudnya pernah ada orang yang melakukan KDRT pada dia sehingga dia selalu merasa yakin dia aman kalau dia dalam keadaan gelap, berarti dia harus sadar gitu. Oke. Jadi dia bisa siap-siap kalau ada sesuatu. Tapi gitu. itu aku dari kecil kayak settingannya gitu dong. Memang selalu dalam keadaan alert. Setidur apapun, kayak aku tuh bisa tahu keadaan sekeliling itu seperti apa itu dari dulu. Gitu.
itu ya yang bikin aku nggak bisa tidur ya? Nah, Dari kecil sih. bisa jadi ya itu trauma masa lalu, trauma masa kecil ya gitu, itu juga bisa jadi. Jadi banyak hal yang bisa bikin kenapa orang tersebut insomnia. Mulai dari trauma masa kecil gitu ya. Kemudian pernah terjadi KDRT pada saat dia sedang tidur gitu loh. Dia waspada ya. Jadi menyebabkan dia merasa bahwa dia harus selalu waspada setiap saat gitu ya. KDRT ini tidak harus selalu dalam keadaan pada saat dia tidur, tapi dalam keadaan seperti ini alert pun dia merasa pernah kecolongan, pernah misalnya sampai dipukulin bagaimana parahnya gitu ya. Jadi akibatnya dia merasa gue dalam keadaan sadar aja masih bisa kecolongan. Nah itu menyebabkan dia jadi takut kalau tidur, apalagi kalau buat tidur gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan seseorang insomnia. Jadi banyak sekali hal yang seperti ini. Kemudian kondisi mati lampu atau lampu hidup itu juga bikin trauma nggak sih buat dia? Gitu. Kemudian apa yang dia lihat di film, kadang-kadang kalau kita ngelihat film tertentu terhipnotis, nah kebawa dengan itu, akibatnya apa? Itu kita ambil sebagai seakan-akan kita. Nah, ini juga bisa menyebabkan salah satu insomnia. Jadi sebenarnya insomnia itu bukan berarti nggak bisa tidur. Dia tidur tetap tidur, tapi kualitas tidurnya kayak aku bangun pagi malah capek banget itu termasuk insomnia juga ya. Kalau dari kriteria kesehatan, insomnia itu memang tidak bisa tidur, gitu loh. Jadi bukan kualitas tidur yang dihitung kalau berdasarkan insomnia, gitu. Cuma kita juga melihat bahwa ternyata yang tidurnya 8 jam, 7 jam, 6 jam yang harusnya sudah healthy ini oke banget istirahatnya gitu. Kok ternyata nggak healthy gitu. Kok ternyata bangunnya masih capek gitu. Kok bahkan malah lebih capek tidur dibanding dengan kalau lagi pas bangun gitu. Nah, ini kan berarti kita ngomongin tentang kualitasnya gitu. Nah, kalau kualitas tidur tidak tercapai, bagaimana kita imun sistemnya kita mau terbangun? Nah itu sih balik lagi imun ya. Ternyata apa sih banyak banget yang bisa bikin imun kita drop, dari udara, izin, pikiran, tidur. Oh my god. Iya. Dehidrasi, tidak cukup air dalam satu hari itu juga bisa menyebabkan imun sistem kita turun gitu. Terus apa yang kita makan? Kita kalau mau gini, ada orang yang tidak bisa minum suplemen gitu. Dia merasa bahwa saya sudah cukup makan makanan yang bergizi dari apa yang saya makan sehari-hari. Nah, sekarang yang saya tanya adalah, benarkah makananmu bergizi? Gitu. Karena kalau kita yang biasa masak nih gitu, kita merebus makanan aja, berapa persen gizi yang masih ada di dalam masakan? Ada di masakannya atau ada di airnya? Terus airnya kita minum atau kita buang? Karena banyak juga vitamin yang larut air. Nah, vitamin yang larut air berarti seharusnya makanan tersebut tidak dimasak gitu. Karena air apa namanya? Vitaminnya ada di rebusannya. Iya. Nah, makanan kalau dipanasin, berapa kali pemanasan yang diperbolehkan? Orang Indonesia mah makanan semakin panasin semakin enak dong. Nah, semakin sering dimasak, bukan dimasak, semakin sering dipanasin, justru vitaminnya makin hilang. Jadi cuma enak di mulut. Iya betul, enak di mulut. Kemudian yang kita makan adalah sampah, gitu. Karena nggak ada nutrisi yang kita dapatkan, gitu. Yang ideal sebenarnya adalah raw food, yang ideal. Ya. Karena semua vitaminnya masih murni ada di dalam makanan tersebut, gitu. Tapi seberapa sering sih kita bisa mengkonsumsi raw food? Ini lagi banyak tuh happening, saya baca di Instagram ada yang semuanya dia plant based raw food, memang dari yang alergian gitu ya, sesmas, keluarga, sampai yang benar unhealthy, sampai akhirnya raw food ya jadi healthy memang gitu. Cuman kayaknya kita dengan segala bombardir makanan ini kayaknya semua enak. Raw food itu apa sih, Bu? Raw food itu makanan mentah. Oh, kayak salmon, lalap, iya. sushi, sashimi. Oh, gitu. Ya. Nggak banyak diproses, nggak banyak Iya. apalagi Tidak melewati proses. banyak banget proses makanannya. Kayak
kan yang sehat bangetnya kopi itu adalah ya si espresso dengan kasih air tuh sehat banget. Ya. Tapi jangan kasih segala macam. Saat ini berapa orang yang mau minum kopi tok gitu Ya, tanpa gula, tanpa diproses kopinya gitu Dan kan. memang kan udah di roasting itu proses biasa, terus ya di grinding, terus dibikin espresso itu masih normal lah prosesnya ya, nggak macam-macam. Tapi kalau udah sampai ya kasih lagi juga segala macam, ya. Jadi minuman yang enak. Contoh yang paling gampang itu adalah yang kita makan sehari-hari, nasi. Berapa banyak kita boleh mencuci nasi? Kita Apa? dulu Sorry, bukan nasi, beras. Nah, tapi dibuang air tajin ya. ya betul. Buat tumbuhan. Gitu. Jadi yang sehat malah tumbuhan. Jadi justru kitanya, itu vitaminnya sudah hilang pada saat proses pencucian. Karena banyak yang bilang harus cuci bersih-bersih karena itu pemutih lah, dikimiain lah atau apa lah, kayak banyak ya, cuci lama-lama. Padahal seharusnya kan masih yang beras merah ya, belum terlalu banyak dikasih putih ya, bukan nggak diproses. Iya, kalau beras merah diputihin kan nggak merah lagi nanti. Itu jadi cuci beras nggak boleh, yang sehat itu tumbuhan tanaman. Nah, tapi kan kita ada tapinya nih gitu. Kita ngomongin beras merah yang paling healthy, tapi katanya rasanya gak enak. Apalagi kalau berasnya udah yang warna coklat lah gitu ya, katanya rasanya gak enak. Buat orang yang yang lidahnya sudah terbiasa manja dengan rasanya enak, ya buat mereka beras merah itu gak enak. Beras coklat apalagi gitu. Jadi gimana dong, semua makanan tuh harus dicoba. Kita harus pergi ke daerah itu makanan enak. Kayak udah jadi budaya gitu loh sekarang. Makanan Wisata kuliner. school wajib. banget apalagi sama Jadi semua harus dicobain. Rasa itu. Dok, terus dok, itu kalau kayak gitu ada solusinya nggak? Solusi tidur tadi. Iya, kadang-kadang saya suka capek sendiri dok. Sampai jam 4 baru tidur, jam 3 baru tidur. Kalau saya punya moto, tidak pernah ada masalah yang tanpa solusi. Jadi semua pasti ada solusinya. Gitu. Nah, salah satunya solusinya itu adalah gini, kita mau lakukan dua hal ya. Pertama adalah mengenali diri sendiri. Kalau dirimu adalah orang yang bisa mengenali diri sendiri, kamu bisa gali. Kira-kira kenapa ya? Gitu. Pikirin aja coba. Saya dulu pertama kali harus tidur mati lampu usia 9 tahun misalnya. Coba di-remind, 9 tahun itu ada peristiwa apa ya yang bikin saya takut tidur dengan mati lampu? Gitu. Itu bisa kita mengenali diri sendiri. Kemudian bukan beradaptasi, berdamai. Kemudian berdamai dengan diri sendiri. Saya kan sudah besar. Saya bukan lagi anak usia 9 tahun. Saya sekarang sudah mengerti yang namanya setan itu nggak ada. Saya sudah tahu bahwa yang namanya setan itu nggak seperti yang di film-film. Gitu. Justru saya mengerti. Sekarang saya katakan cuma banyak. Oke. Saya malah pernah ketemu aslinya gitu ya. Malah tambah takut. Banyak kan pergi kemarin. Ini udah pergi ghost hunting. kalau saya mah takut juga dong tadi Iya, Kan pasti. malah makin kagak Buat jelas tidur. tuh kan. Karena Nah. bisa bangun tidur. Atau yang kedua, seek for help. Berarti cari orang yang profesional untuk bisa membantu. Gitu. Biasanya sih hipnoterapi. Karena nanti kita akan untuk menelusuri belakangnya. Boleh kalau mau sama saya. Ya saya harus capek dulu, harus benar-benar capek baru bisa tidur gitu. Kan ada orang yang pelor, nempel mau. Iya. Karena saya kayak enak gitu. Jadi saya harus capek jam 4, jam 3 pagi baru tidur. Pantesan dia masih WA. Pantesan saya video disalin pula. call sampai jam 3. Masih WA jam 3 tapi jam 9 Jo. Intinya adalah satu. Sadar. Ya, intinya adalah satu. Tadi dia bilang bahwa dia bisa tidur kalau ada keramaian. Jadi Iya. begitu orang lain bangun, dia justru merasa safe. Mulailah dia tidur. Gitu. Kalau kayak kamu solusinya sih sebenarnya gini. Mau bagaimana? Mau ikut iramanya orang lain bareng-bareng tidur gitu jam 10
malam, jam 11 malam, ya berarti kamu mesti cari traumanya apa, mesti diberesin. Tapi kalau buat kamu oke nih, nggak apa-apa, saya tidurnya siang, diganti siang, atau sama aja mutunya, ya berarti kamu carilah pekerjaan yang menunjang gaya hidupnya yang berbeda gitu loh. Nocturnal Iya, jadi manusia nokturnal gitu loh. Bekerjanya justru di malam hari gitu. Kalau zaman dulu vampire, kalau zaman sekarang banyak satpam, ya security. Jadi jangan banyak loh kalau zaman sekarang. psikopat or adab Ya, atau jadi dokter boleh kan? Kita juga ada tuh yang shift jaga malam. makin banyak ya. Mati mau mati mama. Ini halal juga. Saya pelajari berarti. Kenapa Jojo? Kenapa ada Sampai apa jam 6 pagi, jam setengah 8 pernah tidur. beneran ada Setengah 8 pagi baru, ya udah pada rame, saya baru tidur. Iya betul, karena Waktu sebelum kerja, dia Bu. tadi bilangnya kan kalau Lu main game. Enggak, nggak main game. Enggak, itu memang karena aku pernah juga kok di periode dimana begitu dengar suara keramaian pernah benar-benar udah kedengeran suara orang subuh, azan, terus udah baru bisa tidur. Justru baru dapat ngantuknya tuh setelah jam kayak gitu, nanti pas jam 9 baru bangun. saya pernah ada sesi seperti itu juga waktu dulu kita kerja di kampung di pedalaman gitu. Itu kan sendirian sebagai petugas kesehatan ya. Jadi akibatnya saya baru bisa tidur di atas jam 2 pagi. Gitu. Kenapa di atas jam 2 pagi? Karena setelah jam 2 pagi udah ada tuh yang pagi-pagi udah mulai kerja. Nah, yang namanya di kampung, mereka jam 2 pagi udah mulai ke sawah, udah mulai apa gitu ya. Nah, itu saya merasa bahwa oh, banyak orang sudah bangun, kalau ada apa-apa ada yang nolongin. Nah, itu juga. Jadi saya mulai safe, merasa jam 2 pagi oke, udah rame orang, saya baru mulai tidur. Bangunnya jam 8 dan nanti ibu kos teriak-teriak, "Perempuan, bangunnya siang." Dia nggak tahu saya nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Tapi setelah pindah ke Jakarta, ya udah balik ke normal lagi karena merasa tuh kalau ada apa-apa bukan saya yang dicari kok gitu loh. Banyak dokter lain lah istilahnya gitu. Nggak harus saya yang dibangunin. Kalau aku dulu tuh kayaknya sering kalau lagi keluar kota dong, kan sering banget tuh travel dulu ya kerjaan. Karena sampai seminggu di luar kota, aku selalu nyari tuh kamar yang kecil yang nggak neko-neko, yang nggak banyak perintilannya. Karena tidurnya itu ya itu tadi menjelang subuh. Begitu udah mulai kedengaran suara orang ngaji, suara azan atau suara apapun yang udah mulai terjadi pergerakan, baru aku ngantuk. Sementara kerjaan udah mulai nanti jam 7. Jadi bener-bener nggak tidur. Nanti capek-capek banget jam 3 sore atau jam berapa. Mungkin ada memang trauma dulunya kali ya dok ya. Jadi Bisa trauma, bisa psikologi juga gitu loh. Karena Psikologi biasanya dia nggak ada apa yang terjadi. biasanya feeling lonely juga bisa gitu. Jadi merasa sendirian gitu loh. Apalagi di tempat Baru. yang asing. Nah itu juga bisa bikin kita jadinya nggak bisa tidur. Banyak sekali itu alasan untuk bisa jadi insomnia. Ya. Salah makan itu juga bisa bikin insomnia. Iya, kopi Gitu. sih biasanya. Ya. Kalau kebanyakan kopi malah udah lewat ngantuknya terus nggak ditidurin, ya udah bye bye tidur. Wah, aduh banyak sekali ternyata masalah hidup manusia yang harus dikenali. Kemarin udah peredaran darah, meridian, titik A, B, C, acupressure, sampai dites semua. Habis itu sekarang lagi masalah imun, wow. Susah ya jadi manusia. Susah itu tergantung dari kita. Kita mau menganggap itu sebagai susah, ya jadinya susah gitu. Jadi nggak enak jadi manusia, nikmatin Jo, guys tidur juga enjoy dengan sleepnya. Ya ruginya kalau nggak bisa tidur adalah dia agingnya lebih cepat. Jadi sebaiknya diperbaiki. Penuaan dini. Iya betul. Aduh, Jadi Kalau gawat. trik, kalau jarang itu. kalau susah tidur, Mandi ini, ya, jadi ntar boros di tampang. so far sih dia masih belum boros tampang dong. 99 juga. Masih. 99. Aku 98. Sebelum kerja sih
setengah 8 baru tidur mau. Pokoknya insomnianya nih dari awal tahun lah, Februari tuh pas Covid udah jadinya. Oh, tapi sebelum itu enggak. Iya juga sih, cuman gak kuat benar-benar sampai setengah 8 baru tidur. Tapi emang aku gak ngapa-ngapain Puter, gak ngapa-ngapain aja. Ini juga ada kemungkinan kolektif fear. Jadi orang-orang yang peka itu biasanya dia bisa empat ya, terutama itu dia kolektif fear itu ketanam di badannya dia. Kolektif fear apa? Kolektif fear itu adalah gini, ketakutan yang berada di masyarakat sekitarnya dia tertangkap oleh bodinya dia tanpa sadar, sehingga bisa ya. Jadi akibatnya ya betul. Kayak baby. Ya, jadi akibatnya itu tertangkap oleh badannya dia dan menjadi ketakutan di dalam badannya dia, terekam di badannya dia sebagai sebagai suatu gangguan. Nah, itu menyebabkan dia jadinya mengalami berbagai macam problem. Jadi Salah satunya ini susah tidur. nggak sinkron antara badan, kemauan pikiran, sama kebutuhan ini dok ya. Iya. Jadinya jadi nggak balance gitu dong kan, yang ketangkap fear di badan. Iya. Tapi pikiran kan maunya tidur, Tidur. tapi nggak bisa tidur. Iya, betul. Jadi mereka nggak kompak nih. Kompak Iya. ini gimana dok? Bisa dengan afirmasi gitu loh. Jadi afirmasi itu adalah self hypno ya gitu loh. Jadi untuk bantu dirinya dia untuk menjadi lebih baik gitu. Terus kalau memang iya ini adalah karena kolektif fear, dikenali. Benarkah ini kolektif fear? Kalau iya dikenali ya kita harus usahain supaya ini bisa terbuang dari tubuh kita dengan berbagai macam cara sih gitu. Gitu. Bisa dengan meditasi gitu ya. Terus udah gitu kalau yang belajar meditasi atau bisa dengan bikin perlindungan diri gitu. Buat yang pernah aroma terapi yang paling bagus gitu. biasanya sih kalau tergantung tiap orang beda-beda, tapi biasanya sih saya nganjurin antara eucalyptus, peppermint atau lavender untuk bantu tidur. Itu harus juga. Udah punya Ya. putih. Bayi-bayi ya. Ya, nah ini collective fear itu memang biasanya yang paling peka adalah bayi. Jadi bayi itu walaupun dalam keadaan tidur misalnya ya nyaman, tenang, ada yang berantem, tapi berantemnya sebenarnya cuma misalnya bisik-bisik atau bagaimana, tapi energinya ketangkap sama si bayinya tuh jadi gelisah, bangun, teriak gitu loh. Ya biasanya seperti itu. Anakku sih sensitif itu dok. Ya, Fear langsung yang wah. ya biasanya seperti itu. Itu Kalau adalah dia nyaman, lingkungan orangnya terus punya pikirannya enak, itu juga yang happy shalala aja. Kalau udah mulai di sekitar dia ada yang emosi, yang marah, yang gelisah, waduh, cranky satu rumah, pusing kita ngadepin dia. Nambah lagi udah stres tambah stres. Bingung ya, paradoks banget. Kita lagi stres, terus dengerin dia juga makin stres. pada orang-orang yang bukan empat, dia kalau masuk mall rasanya pengen cepet-cepet keluar. Nah itu adalah sebenarnya karena collective fear, gitu loh. Karena semua orang yang bekerja di sana nggak nyaman. Waduh teman saya aman nggak ya? Waduh yang saya temui tadi pelanggannya aman nggak ya? Gitu. Oh saya udah pakai masker yang benar atau belum ya? Atau gaji Oh, saya saya- bulan ini potong nggak ya? Nah, atau kok saya ngerasa badan saya nggak enak ya, agak demam ya, gitu. Nah, itu adalah dia akan menyebabkan adanya vibrasi, rasa nggak enak, nggak nyaman, dan itu tertangkap oleh kita sebagai rasa kalau kita masuk ke mall ada rasa seperti pengen buru-buru keluar, susah napas, gitu loh. Itu adalah sesuatu yang ini kenapa ya, kok agak pengap ya di sini. Padahal sebenarnya bukan masalah itu, karena kan mall ber-AC biasanya. Biasanya kita nyaman-nyaman aja, kok sekarang nggak nyaman gitu. Nah itu adalah sebenarnya impact yang kita dapatkan kalau kita mengenali bahwa itu adalah suatu collective fear. Low vibration Ya, yang mereka kirimkan berarti kolektif low vibration. ya, ya. Jadi Fear itu terganggu. memang paling bawah sih, paling bawah gitu. Tapi justru yang paling bawah ini yang paling negatif, yang justru paling kuat gitu. Makanya impactnya bisa ke seluruh orang. Kita ngomongnya panjang banget dari tadi kemana-mana, akhirnya dari kesehatan timur, barat, hipnosis sampai kolektif fear.